my fingers like you wanna wife me. Got another shitty shit, ain't nothing like me. Wait a minute. Who are you? About to catch another fight. Apple bottom, make 'em wanna fight. I just wanna have a good night. Just wanna have a good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amaria Dismala dengan NIM D1A022060. Saya Ariska Septilestari dengan NIM D1A022043. Saya Maisuri dengan NIM D1A022057. Saya Sofia Indonesia dengan NIM D1A022055. Saya Dwi Vanessa Putri dengan NIM D1A022058. Kami dari kelas B Agroekoteknologi. Baiklah, di sini kami akan mengerjakan tugas PAI, yaitu mitra belajar dengan objek Pak Umar yang bekerja di Bangsal Kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Pak, kami dari mahasiswi UNJA Fakultas Pertanian ingin bertanya dan izin mengikuti keseharian Bapak. Boleh Pak? Kalau boleh perkenalan dulu Pak. Namanya siapa Pak? Perkenalkan, saya Umar. Saya adalah seorang pedagang, boleh dikatakan, ataupun bidang usaha besar dan juga ya usaha kecil-kecilan dan suatu unit bisa menjadi usaha. Jadi kira-kira apa yang diperlukan dari kalian? Pertama-tama kalau boleh tahu Bapak membuka Bangsal ini dari kapan Pak? Kalau untuk membuka bangsal ini sekitar 4 tahun yang lalu kalau yang di sini ya. Ini sudah mau masuk ke 5 tahun. Artinya dalam usaha berkayu mungkin udah dari 10 atau 15 tahun yang lalu. Bapak kerja sendiri atau ada pegawai lain Pak? Untuk saat ini dan tempat sekarang ini sepertinya saya kerja sendiri. Bahkan ini hanya belum kalau untuk pegawai sebelum di tangan sendirilah sama keluarga. Ini kan Bapak jualan kayu Pak. Jualan kayu nih Bapak hitungannya per jual per batang atau per mobil atau gimana Pak? Kalau sifatnya bangsal kayu itu kita melayani pembeli eceran bisa maupun dengan kuantiti yang lebih banyak juga bisa. Kalau masalah nilai harga dengan keadaan yang banyak nanti ada selisih. Tapi kalau dengan berbatang itu ada selisih juga mungkin lebih tinggi dari harga per publikasi. Jadi itulah usaha namanya. Kalau nyari kayunya sendiri itu gimana Pak? Kalau kayu, makanya tuh kalau dalam dunia kayu ini, kalau kita buka bangsal, kita supply mungkin dari penggergajian yang ada di sekitar kita. Artinya kalau untuk di Jambi seperti di Seberang, Sungai dan tempat-tempat yang lain itu kita supply dari situ. Ataupun dari yang kalau yang tidak resmi mungkin ada juga sebagian. Nah, itu nanti sifatnya namanya pedagang. Tapi semua itu tetap kita mencari pada tempat yang memang industri perkayuan. Karena kita sifatnya itu pengecer, bukan kita supplier. Jadi pengecer kita ngambil, membeli dan menjual. Maaf nih Pak, kalau pertanyaannya sedikit sensitif. Kalau boleh tahu dari bekerja pedagang ini apakah cukup untuk keseharian orang-orang rumah? Dalam artian berdagang itu relatif ya. Kalau dibilang cukup, kembali ke manusia.
Artian ada kalanya manusia ini tidak pernah akan cukup. Nah, yang kategori cukup yang dimaksudnya ini gimana? Apakah cukup untuk makan, atau untuk cukup biaya sekolah, atau cukup untuk beli mobil, atau cukup untuk beli rumah. Nah, jadi artinya tuh kalau dibilang kata cukup nih, saya bingung mau menjawabnya. Artian kata cukup nih kayak mana kan gitu. Tapi kalau maksudnya yang dimaksud dengan cukup artinya usaha ini bisa menunjang keluarga. Semua usaha itu dan semua bisa menunjang, tinggal kemampuan seorang itu melakukan usaha maksimal atau tidak maksimal. Artian kalau dia melakukan yang tidak maksimal, apa yang itu betul? Ya. Kalau kita berharap gitu tapi tidak mau berusaha sama cukup. Jadi yang maksud saya, kalau cukup artinya hidup, kalau menurut saya manusia tidak pernah ada cukup. Jadi namanya usaha. Kalau ada kelebihan dari jual beli itu tentu ada pasti. Tinggal besar kecil. Untung mungkin tidak bisa dibilang artian untung itu 1.000 kecil, 1 juta besar, itu kan hanya nominal. Tapi untung itu dihitung berdasarkan persentase dari modal usaha kita. Modal kita 100 perak, tapi untuk 1.000 kecil atau besar? Kalau nominal uangnya menurut kalian? Nah, modal 10 juta dapat 200.000, besar lah untungnya? Kecil. Tapi kalau kita jadi orang negeri itu bisa terbeli yang lain-lain, jadi kita anggapkan besar. Nah, makanya nilai besar kecil suatu usaha itu harus pakai persentase. Jangan mengambil satu usaha. Makanya jadi kalau orang sering berasumsi kita berdagang untuk 1.000 perak buat apalah. Dia tersebut tuh 1.000 perak dengan modal 200, itu kan kelipatan bukan lagi persentase, ratusan persen yang naik kan. Nah, itu namanya baru benar usaha. Nah, cuma dikarenakan dalam kehidupan itu nilai uang terjadi suatu standarisasi. Jadi nominal itu yang dianggap ukuran juga besar. Sebenarnya yang nominal kecil dengan modal yang juga lebih kecil itu malah sama. Jadi kalau masalah kecukupan, ya disitulah kalian bisa mengartikan sendiri. Artinya itu berpulang dari orang masing-masing. Ya, tidak ada satu usaha itu yang berhasil. Nah, mungkin saya jual modal 10.000, saya jual 12.000, nggak untung kan? Itu enggak. Nah, kalau kecukupan bagi saya ya cukup, cuman tetap namanya usaha itu turun naik. Terus Pak, apakah dalam selama berjualan atau mencari modal barang dagang, apakah pernah terjadi kecelakaan kerja atau gimana Pak? Dalam artian kalau yang untuk di Bangsal ini mungkin belum ada lah ya. Kalau untuk kecelakaan kerja, artinya karena kita lakukan dengan sendiri, yang mudah-mudahan itu tetap kita hindari dan tidak kita inginkan. Ya. Apakah Bapak selama berjualan atau bekerja mencari kayu-kayu lain pernah kena tipu Pak? Saya buka cerita ya. Bisnis itu pasti ada tipu-tipu. Ya, mudah-mudahan besok kalian dewasa itu kalau ketemu. Jadi artian tertipu itu pasti ada, tinggal kita bisa mencegah kebijakan. Jadi dalam dunia bisnis tipu-tipu tidak bisa kita hilangkan. Jadi untuk meminimalkan resiko kita tertipu, artinya kita harus mengenal dulu dengan orang-orang si pelaku usaha rekanan kita. Jadi kalau tertipu itu kalau dari bisnis ini sudah pasti ada, cuma persentasenya dari besar kecil, tapi
Tapi kalau memang juga seorang pemegang usaha itu menipu, mereka juga bakal tertipu. Jadi Apakah kalau menurut Bapak berat berat tak kerja jago bangsal gitu ini atau gimana? dalam bekerja, kalau dibilang berat, apa sih yang tidak berat? Nah, makanya orang yang kita melakukan usaha itu, karena itu sudah jadi kemampuan kita dan kita menjalani usaha ya dengan ikhlas. Artian usaha apapun yang dianggap orang berat mungkin tidak berat karena kita memang menjalani itu sesuai dengan keinginan dan hobi kita. Andaikan kalian hobi berdandan, kalian terus suruh kerja tempat kantoran kan enak. Tapi kalau andaikan kalian buka salon, merias orang sampai pagi, berat kalau orang yang tidak biasa. Tapi karena itu suatu hobi, sudah tuh kalian menguasai, itu tuh dengan sendirinya jiwa kita sendiri yang terpanggil. Jadi kalau berat tidak itu relatif. Kalau mereka katakan berat, pasti mereka tidak siap dengan apa yang dia usahakan. Nah, menurut saya gitu. Kalau berat itu relatif lah, itu semua memang berat, tapi dia tetap bisa tersiasati. Ya. Pada berpulang dari pelaku usaha itu sendiri. Atau Bapak pernah kepikiran nggak untuk memiliki pekerjaan lain selain bangsal? Kalau kepikiran itu ada, tapi artinya itu berpulang dari kemampuan diri pribadi. Bukan artian kita takut untuk mencoba, karena seperti pengalaman saya, merubah dari yang ada itu tidak segampang dari yang kita bisa kita berbuat. Nah, mungkin kalau nantinya itu berubah, mungkin darinya tidak lari jauh-jauh dari sifat jenisnya dengan kayak gitu. Nah, prinsipnya itu kita kuasai, ilmunya kita kuasai, kita merubah tempat lain, bukan karena kita tidak mau karena sesuatu hal, karena kemampuannya merubah itu tidak ada. Contohnya kita buka kuliner makan, tapi kita tidak bisa harus bikin masak-masak. Nah, macam mana kita mau memanajemenkan usaha itu seandainya kita tidak mengaku. Nah, itu yang kita pertimbangkan. Tapi kalau sesuatu itu kita bisa mampu menguasai, semestinya saya bisa berubah. Tapi itu dari lebih lanjut. Terakhir Pak, apa sih motivasi Bapak sebagai pedagang untuk anak-anak muda zaman sekarang? Kalau motivasi saya pedagang, artinya bagi anak-anak muda, gali potensi dirimu, belajar dengan alam dan belajar dengan keadaan. Artian apapun yang kalian lihat, jangan kalian berterbesit, oh orang itu kan sudah ada, di situ kan sudah ada bangsal kayu, kok kita harus buka bangsal kayu lagi. Jangan. Artian proses hidup manusia itu tetap berkesinambungan, ada yang hidup, ada yang mati, dan selalu berganti. Jadi silakan pesan saya dengan kalian, kalau melakukan suatu pekerjaan itu tekuni dan kuasai. Karena kalau kita menekuni dan menguasai suatu pekerjaan, artian nanti kita dengan sendirinya kita bisa mampu melakukan usaha itu sendiri. Jadi kalau kita bekerja dengan orang, kita kuasai, kita bisa mempelajari keseluruhan, artinya hanya terkendalakan modal. Nah, tapi di situ lupa kemampuan diri, keberanian. Usaha itu tidak luput dari gagal, tapi usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau bagi saya motivasi kalian, lakukan
seperti yang kalian apa inginkan, dan itu tidak menyerempet dari jalur hukum. Jadi kalau memang kalian mau maju kerja dimanapun, jangan hanya makan gaji kalau di diri kalian itu memang ada bakat-bakat usaha. Satu, karena hal-hal yang sepele itu yang di luar penalaran orang kita nalarkan itu malah bisa lebih hasil. Ada kalanya kita kerja dengan orang beda dong, mungkin pressing orang lebih nggak enak, tapi karena ayat tiap bulan kalian dapat gaji, andaikan itu kalian menikmati ya silakan, tapi pola hidupnya. Tapi kalau menurut saya paculah prestasi kalian sampai kemanapun, apapun yang kalian lakukan harus kalian tekuni, baik belajar, kerja ataupun usaha. Jadi jangan sekali-kali sesuatu hal itu tidak ditekuni cuma asal. Kalau sampai kalian bisa menekuni itu, mudah-mudahan kalian akan di sarjana pertanian. Artian kalian ke depan tahu dengan itu apa petani, apa itu jenis-jenisnya, itu kalian kuasai. Kalau sudah sanggup kalian kuasai, kalian tidak akan pernah ditinggalkan siapapun. Sifatnya kalian itu memang dibutuhkan karena kalian punya profesional dan skill yang baik. Nah, itu kalau saat-saat itulah. Tapi kalau memang itu berlaku di sekolah dan di usaha. Disiplin ya. Kunci sukses seseorang itu disiplin. Tapi kalau tidak mau disiplin, insya Allah apapun yang kalian buat mungkin batas cuma sampai segitu. Dan nanti kalian besar baru bisa tahu jalan ke depan itu gimana. Jadi sekarang mulailah belajar menekuni sesuatu, tidak perlu tertutup lintas bidang. Ada kalian pertanyaan besok jadi usaha besar tidak. Tapi karena ketekunan kalian, kemampuan kalian bisa ambil dari itu motivasi bagi saya untuk kalian apapun yang kalian lakukan saat ini, tekuni, pelajari dan kuasai. Insya Allah sukses menantikan. Ya. Terima kasih Pak atas yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Semoga apa yang Bapak bicarakan tadi bisa memotivasi kami semua dan bagi orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami ada Oh gitu. semoga Bermanfaat. bermanfaat dan ilmu yang Bapak kasih juga bermanfaat bagi kami. Iya. Itulah. 1, 2, 3. Inilah keseharian Bapak Umar yang telah kami ikuti pada satu harian ini. Semoga dengan kerasnya orang tua kita bekerja, kita mendapatkan pelajaran supaya kita